Cerita dimulai dengan Alia, seorang wanita muda yang baru saja menikah dengan Ardi, seorang pria dari desa terpencil bernama Desa Sumber Rejo. Alia yang berasal dari kota besar merasa kagum dengan ketenangan desa ini, jauh dari kebisingan kota. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah yang terletak di dekat kuburan tua yang sudah lama terlupakan. Meskipun rumah itu tampak sempurna dan indah, ada sesuatu yang aneh dengan keberadaan kuburan di dekatnya. Alia merasa sedikit cemas setiap kali melewati kuburan tersebut, tetapi Ardi meyakinkan bahwa itu hanyalah tempat yang sudah lama tidak terurus dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, di malam hari, Alia sering mendengar suara-suara aneh, bisikan lembut, dan terkadang tangisan bayi yang mengganggu tidurnya. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Suatu malam, Alia sedang berjalan pulang dari pasar desa ketika ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak sangat gelisah. Wanita itu tampak terburu-buru dan memperingatkan Alia untuk tidak mendekati kuburan tua tersebut. "Jangan pernah menginjakkan kaki di sana, anak muda," kata wanita itu dengan cemas. "Ada darah yang terperangkap di sana. Banyak yang sudah mencoba mengusik kedamaian kuburan itu, tetapi tak seorang pun selamat. Ada kisah tentang seorang wanita hamil yang meninggal di sana, dan anak yang dilahirkannya membawa kutukan." Alia merasa terkejut, tetapi tidak terlalu mempercayai cerita tersebut. Namun, peringatan wanita tua itu terus menghantuinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang benar-benar mengancamnya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Beberapa minggu kemudian Alia merasa aneh. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Rasa mual, pusing, dan kelelahan semakin terasa. Dan Ardi merasa senang mendengar berita itu. Namun, Alia merasa ketakutan yang aneh, seolah ada yang tidak beres dengan kehamilannya. Di malam hari, ia sering terbangun dari tiduran dengan perasaan tercekik, dan dalam mimpinya ia melihat seorang wanita hamil berjalan sendirian di kuburan tua. Wanita itu tampak tidak bisa melepas dirinya dari tanah kuburan yang kelam, dan di tangannya ada bayangan bayi yang tidak terlihat jelas wajahnya. Setiap malam, mimpi itu semakin buruk. Suara tangisan bayi terdengar jelas di telinganya, dan seringkali ia merasa tubuhnya seolah ditarik-tarik ke arah kuburan. Alia mulai merasa terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehamilannya. Suatu malam, Alia merasakan sakit yang luar biasa. Ia tahu bahwa bayinya akan segera lahir. Ardi panik, tetapi Alia merasa ada sesuatu yang sangat aneh dalam proses kelahirannya. Ketika bayi itu akhirnya keluar, Alia terkejut bukan hanya karena rasa sakit yang sangat intens, tetapi juga karena bayi yang dilahirkannya tampak sangat berbeda. Matanya hitam pekat, kulitnya pucat, dan tubuhnya lemah. Namun ada sesuatu yang sangat mengerikan dalam tatapan bayi itu. Sebagai seorang ibu, Alia mencoba untuk menenangkan dirinya dan bayinya. Tetapi ketika ia melihat ke sekeliling ruangan, Alia mendapati bayinya menghilang. Seolah ditarik oleh sesuatu yang kuat, bayi itu mengarah menuju pintu dan keluar menuju kuburan tua di luar rumah. Alia yang kebingungan, dengan sekuat tenaga berlari mengejar bayinya yang pergi ke kuburan. Alia dan Ardi akhirnya tiba di kuburan, hanya untuk menemukan bayinya terbaring di dalam sebuah liang kubur, di tengah darah yang menggenang. Namun, yang lebih mengerikan lagi, di dekat liang kubur itu berdiri seorang wanita yang sangat familiar. Wanita yang selalu muncul dalam mimpi Alia. Wajahnya pucat dengan tubuh yang hampir hancur. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan kosong. "Anakku," bisik wanita itu dengan suara lembut, namun terdengar penuh kebencian. "Kamu yang melahirkan dia, kamu yang melepaskan kutukan ini." Alia merasa dunia seolah runtuh. Ia menyadari bahwa bayi yang dilahirkannya adalah reinkarnasi dari wanita tersebut. Wanita itu adalah roh yang terperangkap di dalam kuburan selama berabad-abad,
Dan bayi itu adalah pembawa kutukan yang akan membebaskan roh itu dari penjara kuburannya. Alia merasa terjebak dalam perasaan terburuk dalam hidupnya. Ia mencintai bayinya, tetapi juga menyadari bahwa bayi itu adalah bagian dari kutukan yang telah menewaskan banyak orang. Di saat yang sama, wanita yang mengaku sebagai ibu bayi itu mulai mengeluarkan kekuatan gelap yang mengerikan. Alia merasa dirinya mulai terpengaruh oleh kekuatan tersebut. Tubuhnya menjadi lemah dan pikirannya mulai kacau. Alia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia harus mengakhiri segala sesuatu yang terjadi di kuburan itu, dan hanya dengan menyerahkan diri kepada roh wanita tersebut, ia berharap bisa mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung lama. Dengan tekad bulat, Alia memeluk bayinya, dan dalam tangisan yang mengerikan, ia menyerahkan dirinya pada kekuatan jahat itu. Saat itu, semuanya menjadi gelap. Bayi yang sebelumnya terlihat sangat lemah, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang lebih besar dan kuat. Dan roh wanita itu pun menghilang, membawa kutukan yang telah lama terperangkap. Cerita berakhir dengan desa yang tampak damai, tetapi sesaat sebelum fajar, Alia dan Ardi berjalan ke kuburan tempat mereka pernah berdiri. Alia masih hidup, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bayinya kini ada di pelukannya, namun bayinya terlihat berbeda, lebih tua, dengan mata hitam yang penuh amarah. Di kejauhan, suara tangisan bayi kembali terdengar, dan Alia hanya bisa menatap Ardi dengan mata yang kosong. Kutukan ini tidak akan berakhir, katanya dengan suara yang terdengar sangat asing. Dan kita tidak bisa lari darinya. Cerita berakhir dengan mereka berdua berdiri di kuburan, tertutup oleh bayangan gelap yang terus berkembang, tanda bahwa kutukan itu akan terus berlanjut.